Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian Yusuf Fadilah, mahasiswa semester 5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April Sumedang. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai upaya pengembangan etika lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas poin yang pertama, yaitu upaya pengembangan etika lingkungan. Dalam upaya pengembangan etika lingkungan itu terdapat 5 upaya. Yang pertama yaitu penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem ini bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan sulit untuk dilakukan. Tidak cukup hanya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran, akan tetapi perlu landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan tersebut harus memiliki kekuatan yang sifatnya memaksa dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua yaitu penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Jadi dalam penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan, pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975, dibentuk panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam, yang mana tugas dari panitia itu sendiri untuk menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI telah melakukan sidang paripurna yang mana mengesahkan rancangan undang-undang tentang lingkungan hidup. Kemudian rancangan undang-undang tersebut dijadikan sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yaitu tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang mana undang-undang ini memuat asas serta prinsip pokok tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup itu telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 itu perlu disempurnakan kembali, yang mana undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Hal tersebut dilakukan yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan berwawasan lingkungan. Dalam kebijakan berwawasan lingkungan yaitu berkaitan dengan alam, maka manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Maka dari itu sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan. Nah, dengan kekuasaannya terhadap lingkungan, manusia itu tidak dapat melepaskan dirinya dari keterikatan yang lebih kuat dengan cara menjaga keutuhan lingkungan hidup. Maka di sini manusia itu harus tetap menguasai alam. Dalam artian menguasai alam di sini yaitu menguasai dengan menghargai, mencintai dan juga memelihara alam tersebut. Kemudian yang kelima yaitu membangun etika lingkungan baru, di mana beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu manusia harus menghormati alam. Nah, mengapa harus menghormati alam? Karena manusia tidak hanya melihat alam itu sebagai sesuatu yang berguna baginya saja, akan tetapi alam juga memiliki nilainya tersendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungannya agar lingkungan tersebut tetap bersih, tetap sehat dan terjaga kealamiahannya. Dan kemudian yang ketiga yaitu manusia harus bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer, karena
manusia itu harus mengembangkan kesadaran alam bahwa manusia termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem tersebut, yang mana ekosistem ini tidak boleh terganggu dan harus tetap terjaga keseimbangannya. Dan yang keempat yaitu solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang. Hal ini menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan, karena manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh terhadap generasi yang akan datang. Kemudian yang kelima yaitu etika lingkungan hidup baru yang memuat larangan keras untuk mengotori, merusak, bahkan menghabiskan alam secara keseluruhan ataupun juga sebagian. Kemudian yang keenam yaitu perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas, yang mana pembangunan ini pasti akan mengubah atau merusak lingkungan, baik sedikit ataupun banyak. Untuk itu, urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya itu perlu diperhatikan. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip pembebanan biaya pada penyebab, karena kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pihak penyebab kerusakan lingkungan ini harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan itu dapat diatasi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Di antaranya yaitu yang pertama, pendekatan filosofis, yang mana dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan juga objek pembangunan. Mengapa manusia bisa dikatakan sebagai subjek dan juga objek pembangunan? Karena manusia itu sebagai pelaksana pembangunan, maka dikatakan manusia itu sebagai subjek, dan manusia dikatakan sebagai objek karena sasaran dari hasil pembangunan itu yaitu untuk kepentingan manusia itu sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa pembangunan itu dilakukan oleh manusia dan juga untuk manusia itu sendiri. Nah, kemudian pada dasarnya tujuan dari pembangunan yaitu untuk tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata terhadap kehidupan manusia. Akan tetapi pelaksanaan hak dan kewajiban manusia dalam mencapai kesejahteraan itu harus memperhatikan kelestarian lingkungan alam. Karena sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu mempunyai keterbatasan dari beberapa hal, entah itu dari kuantitas ataupun juga dari kualitasnya. Maka haruslah dilakukan pengelolaan terhadap lingkungan itu secara bijaksana, secara rasional, cerdas, dan juga tanggung jawab. Karena apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana, maka tujuan dari pembangunan itu akan terhambat. Nah, maka psikologi lingkungan itu mengantarkan manusia untuk membangun komitmen kerjasama, baik secara individu ataupun secara kolektif, untuk memecahkan berbagai masalah lingkungan dan mencegah timbulnya masalah baru. Nah, kemudian yang kedua yaitu pola pendekatan ekologis, yang mana terdapat dua sikap, yaitu sikap teknokratis. Sikap teknokratis ini secara umum mempunyai arti yaitu keterampilan untuk menguasai sesuatu. Maka sikap teknokratis ini pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yaitu sikap dikotomis, yang mana sikap dikotomis ini berarti melihat dan menempatkan lingkungan itu terpisah dari kehidupan manusia. Nah, yang mana sikap dikotomis ini dapat dilihat dari hubungan manusia dengan lingkungannya. Karena cara manusia melihat lingkungan itu berdasarkan kepentingannya, apakah kepentingan negatif ataupun juga kepentingan positif. Kemudian bagaimana cara manusia memanfaatkan lingkungannya. Kemudian bagaimana cara manusia
mengelola lingkungan dan bagaimana cara manusia itu menyelamatkan lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun upaya peningkatan kesejahteraan manusia itu harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber alam, dengan kelestarian fungsi sumber daya alam, agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati itu tidak akan menurun kualitasnya. Nah, dalam pola pendekatan psikologis ini ada kedua, yaitu psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang mana psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memperhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Nah, dari pemahaman tersebut dapat dilihat bahwa fungsi dari psikologi lingkungan itu ada tiga, yaitu memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang manusia dan lingkungannya, kemudian memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan yang aktual, dan yang ketiga yaitu mengantar penemuan solusi-solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan. Dan yang kedua yaitu psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Nah, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan itu terdapat tiga fungsi. Yang pertama yaitu fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan itu digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dan kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi daya operatif, di mana dalam fungsi daya operatif ini psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan berdampak pada pola perilaku dan gejala yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Bahkan psikologi lingkungan dapat berperan sebagai pengontrol pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu fungsi evaluatif, yang mana fungsi utama dari evaluasi ini adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan, yaitu untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Maka fungsi evaluatif yang dimaksudkan adalah psikologi lingkungan ini berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.